Sampai kapan sih DC pinjol itu berhenti menagih? Utang kalian ini sudah di cover oleh asuransi sama perusahaan misalnya. Itu bukan berarti hutang Anda juga lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Ada pertanyaan menarik dari salah satu komentar di channel 5 Official. Juga saya sering mendapatkan pertanyaan ini dari grup khusus dalam hal menangani klien atau nasabah yang lagi gagal bayar, yang kita buat secara gratis tanpa minta bayar apapun. Pertanyaannya begini, sampai kapan sih DC pinjol itu berhenti menagih? Jadi ketika ada pertanyaan bahwa ketika kondisi gagal bayar, kemudian dia sudah tidak menagih lagi, bayar lagi selama 90 hari, apakah setelah itu tidak ada tagihan dari pihak platform? Baik, ini pertanyaan menarik. Yang jelas, di dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan pun tidak ada aturan yang mengatur secara khusus jelas tentang bahwa DC itu akan berhenti menagih saat gagal bayar setelah 90 hari. Dan setelah 90 hari misalnya si pinjol ini atau si platform ini kemudian memberikan kerjasama terhadap perusahaan pihak ketiga misalnya untuk proses penagihan, itu misalnya udah sampai 2 tahun, apakah setelah 2 tahun tidak ditagih, terus setelah 2 tahun berikutnya akan ditagih? Nah, ini banyak pertanyaan seperti ini. Baik teman-teman, begini ya. Pertama, kalian harus paham dulu tentang gagal bayar. Jadi gagal bayar itu kan situasi di mana keuangan sudah tidak ada lagi untuk membayar hutang pinjaman. Selama tidak ada, maka dia akan tetap disebut sebagai gagal bayar. Misalnya dia selama 1 tahun lebih, sampai 2 tahun lebih, sampai 3 tahun lebih, kondisi keuangannya nggak ada ya, tetap itu disebut sebagai gagal bayar. Artinya tidak ada aturan yang kemudian mengatur bahwa setelah 2 tahun, 3 tahun nggak bayar, kemudian setelah itu hangus. Itu nggak ada ya. Meskipun misalnya perusahaan fintech ini atau finansial teknologi yang bergerak di bidang P2P lending, kemudian misalnya melakukan kerjasama asuransi, misalnya mengikutkan asuransi sebagai mitigatif untuk misalnya ada banyak gagal bayar, kemudian si asuransi ini yang mengcover. Misalnya salah satu akun kalian misalnya udah 1 tahun 2 tahun tidak ditagih, ternyata memang akun kalian ini, utang kalian ini sudah di cover oleh asuransi sama perusahaan misalnya. Itu bukan berarti hutang Anda juga lunas. Jadi jangan menganggap bahwa kalau udah nggak bayar itu utang Anda lunas. Enggak, tetap Anda disebut sebagai orang yang punya utang. Di dalam SLIK OJK tetap tercantum seperti itu. Meskipun misalnya salah satu akun kalian itu di cover oleh asuransi seperti itu. Jadi tetap aja disebut sebagai orang yang masih punya tanggungan, di mana tanggungan itu harus kita bayar. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan saat kemudian kita sudah punya uang? Misalnya nih, si A kemudian punya utang pinjol hingga 3 aplikasi. Kemudian di 3 aplikasi ini setelah 1 tahun 2 tahun lebih gagal bayar, kemudian punya niat baik, bagaimana kemudian melunasi hutangnya, menghubungi siapa, terus bagaimana prosesnya, kemudian juga apa yang akan dilakukan, mendatangi kantorkah, tidak tahu kantornya misalnya, atau bagaimana, seperti apa. Nah, oke. Pertama begini, saat misalnya kalian sudah punya niat untuk membayar hutang setelah gagal bayar hingga 2 tahun misalnya, Anda kan sudah punya catatan nih, di pinjol apa kalian punya utang. Oh, ternyata di pinjol Shopee Pay Later misalnya. Nah, kita lihat di SLIK OJK ini, Shopee Pay Later ini kerjasama dengan bank apa? Oh, kerjasama misalnya dengan si bank atau dengan bank ini, bank A, bank C, segala macam. Maka di bank itulah kalian
coba untuk melakukan pengajuan restruktur pelunasan. Apakah tidak melangkahi platform? Nah, biasanya begini. Kita pertama tetap kita hubungi platform dulu, misalnya si APK itu kita lewati CS bahwa kamu nasabah ini pengen niat baik untuk bayar, tapi kami hanya mau bayar dengan apa yang kami punya saat ini karena kami sedang dalam kebangkrutan, misalnya kami sedang punya masalah ekonomi, tapi kami ingin berbuat baik, ingin tetap bertanggung jawab dengan hutang pinjol yang ada. Maka saat itulah kamu bisa melakukan proses pengajuan di CS seperti itu. Nah, bagaimana jawaban CS itu di screenshot semua. Misalnya mentok tidak ada jawaban, tidak bisa restruktur, maka cobalah kemudian ini pendapat saya pribadi ya, disclaimer, ini pendapat saya pribadi. Kamu langsung menghubungi bank atau funding atau pendana yang bekerja sama dengan platform itu. Jadi datanglah ke kantornya, kemudian katakan apa adanya, kami ingin melakukan restruktur pelunasan sebagian dengan minta kompensasi, baik berupa misalnya berupa pengurangan bunga ataupun pengurangan denda. Itu coba bisa dilakukan. Jelas ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan DC pinjol datang ke rumah? Ini banyak yang tanya, Bang, apakah DC pinjol itu mendatangi rumah? Terus ada juga yang tanya, apakah aplikasi ini ada debt collector-nya atau tidak? Apakah aplikasi ini memiliki tukang tagih yang keren, yang keras? Oke, baik, begini. Untuk menjawab ini sederhana, kalian cek di OJK, APK kalian legal atau ilegal. Kalau misalnya APK kalian itu legal, maka otomatis itu yang namanya DC harus bekerja sesuai aturan yang ada. Artinya si debt collector ini boleh nagih ke rumah Anda dengan waktu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di luar itu nggak boleh. Terus si DC ini nggak boleh nagih ke luar rumah Anda, maksudnya ke selain Anda. Jadi boleh Anda janjian misalnya mau tagihan, mau nagih di mana, boleh aja. Kalau di rumahnya boleh, di kantornya boleh, tapi debt collector nggak boleh sembarangan datang ke tempat kerja ataupun kemudian mendatangi temennya atau kondarnya untuk nagih ke situ, nggak boleh. Jadi nagih itu tetap pada orang yang berhutang, bukan pada kontak darurat, bukan juga pada bos pekerja yang dimana dia bekerja, bukan juga kepada tetangga RT apapun, ke orang tua misalnya, itu nggak boleh ya. Itu sudah jelas diatur oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kalian nggak boleh takut kalau gagal bayar. Udah dihadapi aja, di si debt collector ini sampaikan apa adanya kondisinya. Insya Allah debt collector juga akan mengerti seperti itu ya. Kalau dia ngotot misalnya melakukan tindakan dari hukum, rekam aja. Pasti kalian dibantu oleh pihak pemerintah seperti itu. Kemudian Bang, apakah tidak bayar pinjol itu di blacklist? Baik. Seorang peminjam ketika dia sudah telat sampai 90 hari, tentu udah masuk namanya call 3. Yang namanya call 3 di bank itu jelas sulit untuk mendapatkan pinjaman lagi. Tetapi kabar baiknya kalian akan bisa apa istilahnya menahan untuk tidak berhutang. Jadi nggak usah mikirin slik OJK ya. Justru dengan ketika slik OJK kalian hitam, kalian justru tidak punya ruang lagi untuk pinjam di bank, di mana bank itu punya bunga dan punya denda dan aturan ya, seperti itu. Jadi nggak usah bingung soal OJK. Tapi apakah kalau lunas itu terhapus? Tidak terhapus, tetapi itu bisa dimaklumi oleh si surveyor. Misalnya nih ya, ini cerita fakta ya. Temanku itu gagal bayar di bank, kemudian dia udah nggak bayar hampir 3 tahun lebih, tapi setelah 4 tahun dia bayar tuh utang tuh. Nunggu setahun dia pengajuan di bank ACC kok. Nanti ditanya sama surveyor, ini sebetulnya kamu macet tuh karena apa? Terus bagaimana kondisi keuangan saat ini? Nah itu dihitung. Kemudian juga apakah aturan seperti ini pinjol sekarang ini sudah update ya? Kamu kalau KTP baru nggak bisa pinjam di 3 aplikasi ya. Terus kalau kamu udah macet, kamu nggak mungkin bisa pinjam di pinjol yang udah legal. Kalau legal saya nggak tahu ya, karena emang nggak mungkin masuk ke OJK kayak gitu ya teman-teman. Apakah resiko pinjol tidak dibayar? Iya, itu resikonya. Jadi resiko pinjol ketika Anda tidak bayar, kamu stek OJK-nya tentu udah tercatat sebagai orang yang macet berdasarkan waktu, ada call 1, call 2, call 3 dan segala macam.
Terus kemudian apakah kamu akan mendapatkan intimidasi? Tidak. Tidak boleh debt collector itu melakukan intimidasi. Debt collector hanya melakukan negosiasi menagih hutang Anda, seperti itu ya. Kemudian apakah ada hukum? Ya, setahu saya selama ini OJK dalam proses pinjol itu masih perdata, bukan pidana. Nah, ini yang saya takutkan. Ketika Anda kejebak oleh yang namanya joki, misalnya gini nih, si joki ini meminta Anda untuk membackup data, kemudian kondarnya dirubah, terus nomor ini kan itu pemalsuan data. Nah, ini yang bahaya. Jadi buat kalian yang kena joki dan yang belum kena joki, jangan sampai kalian berhubungan dengan joki. Nah, harapan saya sebetulnya bagi pemerintah misalnya yang mendengarkan video saya, jangan hanya berantas judulnya saja. Judul harus berantas iya, tapi si joki ini juga harus berantas. Kenapa? Karena ngajak orang untuk nyuri uang. Joki itu kan ngajak orang nyuri uang untuk ambil bank supaya nggak bayar, kayak gitu, supaya aman, kayak gitu kan. Tapi joki juga banyak yang menipu, kayak gitu. Ada salah satu teman saya itu ditipu joki kurang lebih hampir 10 juta. Kenapa? Karena dia panik, dia dapat tawaran menyejukkan dari joki, katanya joki ini bisa menghalangi debt collector. Si joki ini padahal nggak bisa. Joki ini kerjanya cuma begini, dia ngerubah data kontak, menghapus storage segala macam supaya tidak bisa diakses, kemudian merubah alamat tempat tinggal Anda, kantornya Anda dirubah, disulap segala macam. Kemudian si DC ini minta bayaran duluan. Kadang ada juga ditipu dengan model pay letter. Bagaimana model pay letter? Jadi katanya joki, kamu itu tak ambilkan di SP pay letter, dikenakan di ini, nanti dibuat fake order. Kemudian si joki dapat uang, janji akan mau bayar kalian 80%, 20% diambil. Ternyata tidak. Kemudian dia dikeluarkan dari grup si joki itu, kemudian diblokir, dan akhirnya dia harus terbebani dengan penipuan. Tapi begini, buat kalian yang kemudian kena tipu oleh joki, nggak usah khawatir, karena kalian juga korban. Jadi yang justru bermasalah adalah si joki itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada juga pertanyaan, Bang, apakah pinjol ini akan rugi kalau kita bareng-bareng galbay supaya selamat dari gini loh. Kalau kalian sengaja gagal bayar itu berarti bukan situasi, itu namanya tindakan kejahatan. Kalian niat udah salah, niat ambil pinjaman untuk tidak bayar itu kesalahan. Nah, itu tidak boleh, itu melanggar hukum. Yang saya maksud gagal bayar di sini adalah ketika situasi Anda terjebak oleh pinjol, udah lancar ya kan, ambil si pinjol A, ambil pinjol B, ambil pinjol C, D, E dan segala macam. Kemudian setelah itu kalian udah nggak kuat bayar. Nah, disitulah solusinya, jangan kemudian bayar hutang dengan hutang lagi. Jadi artinya jangan gali lubang tutup lubang. Caranya bagaimana Mas? Ya gagal bayar dulu, udah tenangin aja, diam, cuek aja, diam aja, nggak usah bersikap apa-apa. Karena dengan Anda diam, Anda bisa fokus pada pekerjaannya, Anda bisa fokus pada membangun ekonominya lagi, Anda fokus pada pengaturan keuangan lagi, seperti itu. Jadi udah bertahan dulu, jangan kalian beli apa dengan hutang dulu, udah, karena hutangnya udah melebihi dari kapasitas kalian bekerja, seperti itu teman-teman. Jadi sebetulnya apapun edukasinya dari YouTube, konten kreator siapapun yang soal pinjol, intinya begini, jangan kalian itu terjebak dengan gali lubang tutup lubang. Gagal bayar yang aman itu diam aja dulu atau pasrah. Kemudian yang ketiga itu kalian jangan sampai berhubungan dengan joki. Semoga ini bermanfaat, dan bagi kalian yang tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang bagaimana caranya keluar dari situasi gagal bayar, alhamdulillah saya bikin grup, tapi grup ini tidak semua bisa masuk ya. Yang bisa masuk memang orang yang betul-betul butuh untuk edukasi ya. Jadi mohon maaf kalau kemudian kami masih privat. Jadi kalau kalian mau masuk pasti akan kami filter dulu, seperti itu. Silakan kalau mau masuk bisa masuk ke link berikut ini di deskripsi. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ulangi lagi, semoga kalian yang hari ini kena pinjol bisa cepat keluar dari persoalan hutang, dan jangan lupa kerjakan doamu, doakan kerjamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.